Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal komputer. Oke, untuk video kedua kali ini ya, kita akan mengenal yang namanya Workspace ya, beserta menu-menu yang ada di dalam Adobe Photoshop-nya ya. Tapi buat teman-teman ya yang baru gabung channel ini atau lihat video ini ya, yang belum subscribe silahkan subscribe di channel komputer di channel ini ya untuk melanjutkan video-video selanjutnya dan untuk materi-materi yang lainnya ya. Oke, langsung kita ke Adobe Photoshop-nya ya teman-teman. Di sini kemarin kita sudah belajar yang namanya cara membuat preset ya. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya Workspace ya teman-teman. Nah, jadi area kerjanya di Adobe Photoshop ini ya teman-teman. Yang pertama di Adobe Photoshop ini kita bisa lihat ya, yang putih ini di sini adalah dokumennya ya, ataupun area kerjanya ya, semuanya di sini. Nah, kita bisa lihat ya di atas ini ada yang namanya menu bar ya. Di atas ini misalkan di sini ada file ya, berarti yang berhubungan dengan file ya. Di sini adalah menu-menu ya, misalkan seperti new, open, browser in Brave ya, open as dan lainnya ya, sampai dia ke menu exit ya. Oke, nah selanjutnya ada juga yang namanya edit ya. Kalau edit ya, dia berarti berhubungan dengan editingnya ya, ada undo, redo ya, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman juga bisa ya untuk mode-modenya yang lainnya di sini ya. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu ya mengenai penggunaan menu-menu yang ada di menu bar ini ya. Oke, kemudian selain ada di menu bar, di sini ada yang namanya option bar ya. Nah, ketika teman-teman option barnya ini nanti bisa berubah-ubah ya, tergantung dari yang di bawah sini ya. Ketika kita menyeleksi ataupun menggunakan ya tool ya yang ada di sini ya, nanti si option barnya ya di sini, nah dia akan berubah sesuai dengan menu atau tools yang kita gunakan ya. Contoh di sini ada move tool ya. Kalau misalkan move tool, berarti nanti di sini option barnya dia yang berhubungan semuanya dengan move tool ya. Oke, untuk yang di sebelah kiri semuanya ini, menu-menu ini dinamakan toolbox ya. Jadi keseluruhannya dinamakan toolbox ya teman-teman. Oke, nah di sebelah kanan ya ada yang namanya panel ya, ataupun palette ya. Nah, teman-teman bisa lihat di panel ini ya, seperti halnya ini adalah propertiesnya ya, untuk apa yang kita edit ya. Nanti gambar yang kita edit ya, misalkan mau dikasih warna ya, bisa dari sini ya, ataupun dari menu toolbox juga ada ya. Nah, kemudian di sini ada juga ya propertiesnya ya, untuk gambar-gambar yang mau kita edit ya. Nanti di sini ada. Kemudian ada adjustment ya, adjustment gampangannya ketika teman-teman pakai Instagram ya, di sini untuk membuat ya, misalkan kayak kontrasnya atau brightnessnya dirubah ya, seperti itu. Kemudian ada juga di sini misalkan levelsnya ya. Nah, ini menu-menu adjustment ini ya sama banget ya seperti yang ada di Instagram ya, tapi ini jatuhnya nanti lebih expert ya. Oke, kemudian ada juga di sini library ya. Nah, library ini ya nanti ketika teman-teman menggunakan akun Adobe Creative Cloud-nya dihubungkan dengan masuk melalui akun teman-teman ya. Nah, ini nanti akan ada yang namanya akunnya bisa terkoneksi ke sini ya. Untuk librariesnya nanti bisa ada di sini. Oke, nah kemudian di sini adalah layer ya. Layer ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan layer ya, berarti dia adalah tumpukan ya. Seperti itu ya, jadi antara tumpukan gambar yang satu dengan gambar yang lainnya ya. Jadi semakin layernya di atas ya, berarti dia adalah yang paling depan ya. Nanti ketika kita buatkan suatu editing image ya, ataupun gambar ya, ketika dia ada di paling depan ya, berarti dia paling atas. Ketika dia ada di paling bawah ya, berarti dia ada di layar yang paling bawah juga ya, seperti itu. Semakin atas layarnya berarti dia semakin prone ya, atau paling depan. Semakin bawah ya, berarti dia layarnya juga ada di bawah ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan gambarnya ketutupan ya, tinggal layarnya lebih ke ataskan saja ya, kalau nanti sudah misalkan diseleksi. Oke, nah di sini juga ada yang namanya channel ya. Channel ini nanti untuk merubah hasil seleksi teman-teman ke warna-warna RGB di sini ya.
ada juga di sini untuk seleksi red-nya, green-nya juga ada blue. Oke, nah di sini ada patch juga ya. Nah, patch ini nanti kita bisa jelaskan ya di pertemuan selanjutnya. Oke, nah biasanya yang digunakan ya, yang paling penting itu biasanya di layer saja. Oke, adapun di sini warna-warna ya, untuk warna-warna di sini lebih banyak ya. Untuk warna-warnanya teman-teman bisa lihat ya di color. Kalau color ini berarti dia warna-warna keseluruhan ya. Nah, kalau misalkan di swatch ya dia tergolong dijadikan ver folder ya. Jadi ada warna RGB, ada warna CMYK ya. Kemarin sudah kita jelaskan ya untuk RGB CMYK. Nah, kemudian ada juga grayscale ya. Grayscale ini teman-teman adalah warna-warna yang hitam putih ya. Ada juga warna-warna pastel di sini, warna-warna yang cerah light, kemudian pure ya, dark ya, yang kehitaman seperti itu. Adapun yang lebih hitam di sini ada juga warna pale ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti ketika pewarnaan teman-teman bisa pilih warna dari sini ya, ataupun bisa juga dari si toolbox ini. Oke, selanjutnya ada yang gradient ya. Di sini untuk warna gradient itu adalah warna-warna campuran ya. Nah, di sini misalkan gradientnya untuk putih hitam ya seperti ini ya, ataupun warna biru seperti ini, gradient biru ya. Nah, nanti teman-teman bisa disesuaikan saja. Kemudian ada warna-warna pattern ya. Di sini pattern misalkan warnanya itu campuran dari misalkan seperti ini, ada daun-daunan ya, ataupun rumputan ya, ataupun misalkan menggunakan yang namanya air ya, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa membuat yang namanya customisasi ya untuk sebuah pattern. Oke, nah itu untuk yang namanya panel ya di sini. Oke, ataupun propertiesnya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa juga ya, ini namanya adalah ya, kita katakan di sini ini adalah choose workspace ya. Jadi untuk namanya perubahan workspace-nya ya, misalkan perubahan dari kerjanya ya, misalkan teman-teman dikhususkan kerjanya itu buat apa ya. Nanti kalau misalkan kita lihat di sini ada esensial ya. Esensial ini biasanya default-nya ya dari si Adobe Photoshop-nya sendiri ya. Kalau default-nya biasanya teman-teman ini esensial ini ya, kita lihat ya untuk propertiesnya sendiri, panelnya ya, panelnya di sini adalah menunya seperti ini ya. Nah, ketika kita rubah ya, kalau misalkan kita ingin mengedit misalkan di Photoshop ini, bisa juga untuk mendesain misalkan gambar-gambar ya, ataupun grafik untuk misalkan web ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ya. Nah, nanti dia akan berubah ya ke sini ya, dia lebih jatuhnya misalkan ke teks ya, ataupun paragraf ya, seperti itu. Oke, nah, kemudian ada lagi ya di sini, kalau misalkan kita ke motion ya, di sini juga ada seperti pembuatan clip video timeline ya. Jadi sudah seperti yang namanya mungkin membuat animasi ya di sini. Oke. Nah, di sini ada juga untuk painting ya. Jadi teman-teman yang mungkin hobi untuk menggambar ya di Photoshop juga bisa ya. Untuk paintingnya ya, teman-teman tinggal ganti workspace-nya ke painting ya. Nanti di sini ada ya, tinggal di setting di sini misalkan untuk brush-nya ya. Ya, brush itu berarti dia adalah pensilnya ya, ataupun cat-nya ya. Nah, jadi membuat menggambarnya nanti pewarnaan teman-teman bisa ganti menggunakan brush ini. Oke. Kemudian ya di sini ada juga untuk fotografi ya. Fotografi ya teman-teman, untuk fotografi di sini ya kebanyakan dia untuk editingnya ya hanya sederhana saja ya, di panelnya ya hanya ada histogram, kemudian ada navigator ya, seperti itu. Nah, tapi buat fotografi pewarnaan sih biasanya bagusnya masuknya ke Adobe Lightroom ya teman-teman. Nah, untuk defaultnya saja saya masuknya ke essential ya, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai toolbox ya. Jika kita menginstal yang namanya Adobe CC ya, ketika kita klik di toolbox-nya ya, kita arahkan ke toolbox-nya, itu kita akan langsung tahu dan langsung paham ya tentang apa namanya fungsi dari menu tersebut ya. Nah, misalkan kita arahkan ke menu ini ya.
ataupun tool ini ya, dia adalah namanya move tool ya, ataupun V ya. Berarti dia adalah untuk menggeser ya area seleksi ya. Nah, misalkan digeser-geser fotonya ya bisa menggunakan yang namanya move tool ya. Jadi diklik ininya dulu. Oke. Nah, nanti akan kita praktekkan ya di video selanjutnya. Oke, untuk penggunaan menu ini sambil kita praktikum ya. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya rectangular ya. Nah, di sini untuk seleksi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk seleksi ya, di sini bisa menggunakan rectangular tool untuk yang kotak-kotak ini ya. Nah, di sini juga kalau misalkan ada segitiga kecil ya, kita klik ya. Di sini ada tidak hanya rectangular tool saja ya. Nah, di sini ada elliptical, single ataupun single column ya. Nah, disesuaikan dengan objek yang akan kita seleksi ya. Menyeleksi itu maksudnya ya teman-teman nanti misalkan mau crop atau apa ya seleksi gambarnya ya, berarti tinggal diseleksi saja seperti ini. Nah, misalkan itu kotak ya seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi di move tool juga ada titik kecilnya. Di sini move toolnya ada artwork juga ya. Nah, seperti itu. Tinggal bisa tekan menggunakan V ya. Oke, nah di sini teman-teman ada juga ya penggunaan lasso tool ya. Nah, lasso tool itu ya sama saja buat menyeleksi ya, tapi kalau untuk yang rectangular ini dia lebih ke bentuk shape ya untuk seleksinya. Kalau untuk lasso tool ini dia seleksinya lebih ke yang namanya freestyle ya, jadi bisa disesuaikan dengan foto-fotonya. Misalkan fotonya itu wajah orang ya, kita menyeleksinya bisa menggunakan lasso tool ini ya, menggunakan polygonal lasso tool ya, magnetic lasso tool ya. Kemudian kalau misalkan menggunakan magnetic ya, dia lebih ke ini ya, seperti magnet ya, jadi dia menyesuaikan tepian warnanya seperti itu. Oke, di sini juga ada yang namanya object selection tool ya. Nah, ini sama juga ya seperti tadi ya, teman-teman bisa gunakan, tapi ini lebih cepat ya. Dia akan menyeleksi ya berdasarkan objek-objek ya dengan cepat ya. Bisa menggunakan quick selection tool ya, object selection tool ataupun magic wand tool ya. Nah, nanti dia langsung menyeleksi ya ke bagian edge-nya ya, ataupun tepian gambarnya. Jadi nggak usah menyeleksinya itu digeser-geser ya, seperti misalkan kita menggunakan lasso tool. Kalau lasso tool ini misalkan kita garis ke sini ya, seperti itu. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan yang namanya garisnya ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan ini magic wand tool ya teman-teman ya, dia langsung ke sisiannya ya, seperti itu. Oke ya. Oke, kemudian ada juga di sini crop tool ya, perspective crop tool, slice tool, slice snap tool ya. Nah, yang teman-teman di sini adalah crop tool ya. Nah, nanti crop tool ini teman-teman digunakan untuk crop suatu gambar ya. Misalkan gambarnya terlalu besar, pengen crop ya, ataupun mengecilkan gambar ya, kita tinggal tekan shift ya, kemudian digeserkan seperti itu. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Oke, ya seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga di sini yang namanya frame tool ya. Nah, frame tool ini ya teman-teman bisa ya seperti ini. Jadi dia mengganti ataupun memasukkan suatu frame-nya ya dalam objek yang lain ya. Jadi menggantikan ya suatu frame image yang lainnya. Oke, ada juga eyedrop ya. Eyedrop ini berarti dia adalah menggunakan warna ya, menggunakan warna yang lain ya, dari misalkan warna yang satu ya diambil ke warna yang lainnya. Oke, ada spot healing brush tool ya. Nah, untuk spot healing brush tool ini ya teman-teman, berarti dia adalah ya bisa menghilangkan ya suatu objek yang lainnya ya. Oke, nah misalkan seperti itu ya, nanti dihapus seperti itu ya, untuk menyeleksi ya, misalkan dari yang kosong ya, kita disamakan warnanya seperti itu.
Oke, ada juga yang namanya brush tool ya teman-teman. Nah, brush tool ini tadi teman-teman masuknya ke art ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menggunakan ataupun untuk penggambaran ya, nah teman-teman di sini menggunakan paintbrush tool ini ya. Nah, ini untuk membuat ya gambar-gambar yang bisa disesuaikan dengan tipe brushnya ya. Nah, misalkan di sini ada brush toolnya, ada pensilnya ya. Untuk sketsa kita pakai pensil dulu. Nanti untuk pewarnaan ulang bisa menggunakan brush tool ya, ataupun nanti menggunakan color replacement tool. Kemudian bisa juga mix brush tool. Nah, kalau misalkan ini ya clone stamp ya, dia berarti adalah mengcloning gambar ya sebelumnya ya. Nah, nanti di yang tanda plus itu adalah area yang diseleksi ya. Jadi misalkan di situ kosong, nah kita drag saja ke sana ya, kemudian digeser-geser nanti akan membuat gambar yang sama seperti itu. Nah, di sini ada history brush tool ya. Nah, kalau history brush tool dia bisa menghilangkan yang namanya objek ya, ataupun merestore ya part dari suatu gambar. Nah, kalau eraser berarti dia adalah menghapus ya, menghapus objek ya. Nah, di sini ada gradient tool ya, berarti gradient tool itu adalah ya mencampurkan ya beberapa warna ya. Jadi create a gradual blend between color ya, jadi bisa membuat gradasi warna. Oke, ada juga blur tool ya di sini untuk misalkan teman-teman menghilangkan ya atau memblur beberapa objek yang teman-teman ingin masukkan blur ya. Oke, di sini ada dodge tool ya. Dodge tool itu teman-teman bisa gunakan ya untuk mencerahkan ya area yang terlalu hitam ya, seperti itu. Ya, misalkan teman-teman ingin mencerahkan ya foto ya teman-teman, misalkan terlalu gelap ya, itu misalkan wajahnya diseleksi kemudian menggunakan dodge tool itu dia akan lebih cerah. Oke, adapun sini pen tool ya. Nah, pen tool ini biasanya dia untuk sama juga ya menggambar ya, tapi lebih dia itu ke penggunaan membuat paths ya, jalur ataupun garis ataupun objek ini ya, shape seperti itu. Oke, sedangkan teks sendiri ya teman-teman pasti paham ya, di sini untuk membuat teks ya, baik itu teks horizontal ya seperti itu. Kalau kita klik di sini untuk penggunaan teks sendiri ya, ada horizontal, ada vertikal. Nah, itu teman-teman bisa nanti sesuaikan ya mau nulisnya seperti apa. Oke, nah untuk path selection tool ini berarti dia untuk menyeleksi ya objek-objeknya ya. Jadi misalkan di sini ada 2 objek ya teman-teman, untuk menggeser-gesernya ya menggunakan si ini ya path selection toolnya ya. Nah, di sini teman-teman ada shortcutnya ya. Di sini yang kecil itu dia adalah shortcutnya ya. Kalau misalnya kita tekan A, berarti langsung masuk ke toolbox ini ya. Seperti itu. Misal saya contoh dari teks ya, di sini saya tekan misalkan di sini ya ke A seperti itu, atau saya hapus dulu ya. Oke, nah kemudian tekan A ya, berarti langsung ke si path selection toolnya. Oke, selanjutnya ada ini ya, shortcutnya U adalah rectangle tool, berarti dia membuat objek berupa kotak ya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ini ya kotak ya seperti ini. Kemudian ada yang namanya hand tool ya, dia untuk menggeser-geser ya gambarnya. Ya, jadi misalkan kalau gambarnya kita perbesar ya, ada objek kecil yang kita edit ya, kita bisa geser-geser menggunakan hand tool ini. Nah, untuk memperbesar dan memperkecilnya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya zoom tools ya, atau shortcutnya di sini adalah Z ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa ngedit ya toolboxnya ya, mau di apa saja ya seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya warna ya, sama seperti di color sini ya, ini untuk warna depan, ini untuk warna belakang. Oke, ini adalah untuk masking ya.
masking ini ya teman-teman, kalau misalkan kita klik ya, dan nanti kita akan menggunakan masking ini ke gambar ya tertentu. Nah, di sini adalah untuk mode screen-nya ya. Kalau misalkan kita teman-teman ingin ke standar ya ini seperti ini. Tapi kalau misalkan ingin teman-teman ke full screen ya, nah ini bisa klik ini ya, kemudian full screen mode. Nah, cara keluar dari ini ya teman-teman tinggal escape saja, ESC ya di keyboard. Nanti dia akan keluar sendiri. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, tinggal di escape saja. Oke ya, jadi itu pengenalan untuk panel ya, menu bar ya, kemudian toolbox ya, dan juga option bar ya. Di sini adalah area kerjanya ya teman-teman. Oke, sekian saja video ini ya. Video selanjutnya akan ada di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.